Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi para siswa SMP Philadelphia yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan tata krama dan merupakan juga ibadah pembukaan bagi kita untuk memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. 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 Mari kita bersyukur pada Dia, mari kita sembah Dia. Anugerahnya melimpah bagi kita, anugerahnya besar di hidup kita. Kami naikkan syukur kami padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pemeliharaanmu, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat rahmat yang selalu baru. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami padamu, pujian kami padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga,
buat pagi yang indah ini bersama dengan para siswa SMP Philadelphia Pemangkat. Kami mencari wajah-Mu, kami percaya di tahun pelajaran baru 2020-2021, Tuhan akan memimpin kami. Kami serahkan sepanjang semester ke depan ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami perlu akan tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu kasih setia-Mu yang akan menaungi kami, yang menyertai langkah hidup kami. Kami perlu hikmat Tuhan. Kami perlu kekuatan, kesehatan, dan proteksi tudung darah-Mu Bapa, sehingga kami boleh aman bersama dengan Engkau. Pagi hari ini, setiap kami akan mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Biar melalui pesan firman Tuhan, ada sesuatu yang dapat kami pelajari, yang akan menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami memperoleh pencerahan, supaya kami boleh menjalani hidup di bumi ini, untuk kami boleh memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dan setiap pelajar yang mendengarkan siaran ini secara online. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan mereka konsentrasi terpusat, tertuju kepada firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak pelajar, pada kesempatan pagi hari ini untuk membuka tahun pelajaran baru 2020-2021 ini, kita perlu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena itu saya merasakan bahwa inilah momen yang terpenting dalam hidup kita. Untuk memulai segala sesuatu, kita mengandalkan Tuhan. Kita harus betul-betul berharap kasih setia dan penyertaan Tuhan, agar perjalanan kita dibuatnya menjadi berhasil. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Mari kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Efesus 5, ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan dalam Efesus 5:16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi lagi Efesus 5:16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kemudian kita akan membaca lagi di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mari kita lihat, kita simak yang sudah tertulis di layar dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya ketika kita belajar tentang mempergunakan waktu yang ada, ini sesuatu yang sangat penting. Karena kita melihat, saudaraku, di dalam bahasa Yunani, pengertian waktu paling tidak ada 3. Yang pertama, kronos. Kronos ini berbicara lamanya waktu yang berjalan. Misalnya 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 tahun, atau 10 tahun. Itu masa kronologi, masa waktu yang berjalan. Ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita akan lihat ada yang namanya kairos. Kairos itu adalah waktu yang terjadi, yang kalau sudah berjalan, sudah kita lalui, dia tidak akan kembali lagi. Ini dalam pengertian yang lain adalah kesempatan atau opportunity. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, bahwa ketika kita melihat ada beberapa pengertian waktu ini, maka kita harus memperhatikan ada waktu yang mungkin bisa berulang-ulang dalam pengertian ya rutinitas kita, tapi ada waktu yang terjadi hanya satu kali, ada satu kesempatan, di mana kalau sudah berlalu tidak bisa diulangi, itu namanya kronos atau kesempatan. Yang ketiga ada namanya aion, ini berbicara tentang waktu di dalam kekekalan. Mari kita melihat, ya, saya mengajak kalian memperhatikan firman Tuhan, bahwa bagaimana kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang pertama kita melihat, di masa muda kita, di masa kita memasuki usia remaja, bagi kalian yang duduk di SMP, kalian adalah teenagers atau masa adolescence, masa remaja. Masa muda ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk membangun fondasi.
Karena itu di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Saya ulangi lagi, di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Karena itu saya ingin mengingatkan kalian sebagai pelajar, bahwa saat ini adalah kalian sedang ada di masa muda. Masa muda ini akan kalian lewati. Ketika kalian masuk di umur 18 tahun, maka kalian sudah dihitung sebagai orang dewasa. Jadi masa remaja ini, masa pemuda ini ya akan kalian lewati. Dan kita harus mengetahui bahwa masa muda ini adalah masa yang sangat penting untuk membangun sebuah fondasi. Kalau kita melihat bangunan yang besar, kita jangan hanya melihat bangunan itu bagus, kita jangan hanya melihat bangunan itu tinggi, ya. Kita melihat bangunan itu warnanya menarik, ya, interiornya bagus, tapi saya ingin sampaikan kepada kalian, setiap bangunan yang bagus, interiornya bagus, ya, modelnya, arsitekturnya bagus, semua dimulai dari perencanaan, semua dimulai dari fondasi. Karena itu saya menyadari dan saya mengajak kalian sebagai pelajar untuk betul-betul mempergunakan waktu yang ada di masa muda ini. Kairos itu akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Karena itu saya berharap di masa muda inilah bangun fondasi imanmu yang benar, supaya kamu mengenal penciptamu. Ketika engkau mengenal penciptamu, engkau memiliki takut akan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi hidup yang berarti. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, dan hidup berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu masing-masing. Karena itu, pastikan kamu betul-betul gunakan waktu masa muda ini untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, untuk mencari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada ayat yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, saya melihat di sini ada masa di mana ada waktu kalian bersama dengan orang tua. Pada waktu kalian di SMP ini, kalian masih mengikuti orang tua kalian, karena kalian belum memasuki masa dewasa. Dan seluruh hidup kalian masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tuamu. Karena itu saya mengingatkan para pelajar, gunakan waktu bersama dengan orang tuamu sebaik mungkin. Senangkanlah hati orang tuamu dengan ketaatanmu, dengan sikap hormatmu, dengan sikap menghargai orang tuamu. Bagaimana cara menghargai orang tua? Bagaimana cara kita sayang atau mengasihi orang tua kita? Kita belajar menjadi anak-anak yang taat. Ketika orang tuamu masih hidup, ketika kita masih ada, ketika kita bersama-sama, mari bangun komunikasi. Mari pergunakan waktu secara berkualitas. Mungkin ada waktu makan bersama, ada waktu mencari Tuhan, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, ada waktu kita bekerja bersama orang tua kita. Ketika kita bisa membantu mereka, mungkin membantu di kebun, di ladang, di toko, sebagai anak perempuan membantu di dapur, di rumah. Pakai waktu itu untuk kita bisa menggunakan waktu yang seefisien mungkin, seefektif mungkin bersama dengan orang tua kita. Yang ketiga, ada waktu juga di sekolah. Waktu di sekolah ini bagi saya adalah waktu belajar. Masa kalian sesuai dengan namanya wajib belajar atau wajar. Pendidikan itu bukan lagi hanya wajib belajar 9 tahun, tapi 12 tahun. Artinya kalian harus belajar minimal sampai tingkat SMK atau SMA. Dan belajar itu adalah long life education, belajar seumur hidup. Waktu sekarang ini, waktu di sekolah,
waktu usia remaja nih, waktu kalian belajar. Ini sedang membangun fondasi. Sebuah bangunan tidak kuat kalau fondasinya tidak kuat. Kalau kalian tidak mempergunakan waktu belajar dengan baik, kalian akan banyak kehilangan. Saya sampaikan kepada kalian, hari-hari ini saya melihat banyak pelajar anak-anak muda, mereka menghabiskan waktunya berjam-jam dengan bermain game, dengan gadget yang ada. Dan gadget yang ada itu dipakai berjam-jam hanya untuk hal-hal yang menurut saya sia-sia. Bahkan hal-hal yang membuat kalian kecanduan. Sehingga kalau kalian tidak bermain game rasanya tidak bisa. Dan ini bisa mengganggu waktumu yang harusnya bisa bersama dengan orang tua. Waktumu yang seharusnya untuk belajar dengan efektif. Waktumu yang seharusnya bisa untuk berdoa mencari Tuhan, membaca firman. Tapi kita salah gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Pesan saya di tahun pelajaran 2020-2021, bagi para siswa baru maupun siswa yang lama, mari gunakan waktu belajar ini dengan sebaik mungkin. Waktu belajar di sekolah, di rumah, dimanapun, pergunakan sebaik mungkin. Hari-hari ini kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sulit untuk menjadi orang-orang yang bisa bersaing untuk memasuki masa global ini, di mana diperlukan bukan sekedar ijazah, tapi diperlukan sebuah kecakapan skill. Ini semua akan terjadi kalau kalian sudah betul-betul mempergunakan waktu belajar, memiliki namanya life skill, kecakapan hidup. Karena itu pelajarilah teknologi. Jangan menganggap remeh pelajaran komputer. Pelajarilah ilmu pengetahuan alam. Itu adalah sains ya, ini penting sekali diperlukan. Pelajarilah bahasa, karena bahasa adalah alat komunikasi. Jangan pernah remehkan bahasa Inggris, jangan pernah remehkan untuk belajar bahasa Mandarin. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin ini bahasa pokok yang dipakai secara internasional. Dan tentu saja sebagai orang-orang yang berjiwa nasionalis, kita juga harus belajar bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian di sekolah kita belajar juga attitude, karakter. Karena hari-hari ini diperlukan bukan saja sekedar ilmu pengetahuan, tapi diperlukan karakter. Di dalam sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan itu adalah salah satunya untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi yang berbudi pekerti, yang berkarakter, yang mampu dan mandiri hidup, yang bisa mengabdikan hidupnya, yang bisa berbagi bagi bangsa, bagi negara, bagi masyarakat, bagi dirinya, dan bagi orang lain. Karena itu saya percaya di masa sekolah ini waktu yang tepat untuk dipergunakan dengan tepat. Maka kalian sedang mempersiapkan fondasi untuk masa depanmu yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, waktu di masa depan. Waktu di masa depan ditentukan oleh waktu yang sekarang ini. Artinya begini, ada banyak orang hanya memikirkan bagaimana menggunakan waktu yang ada yang sekarang ini, tapi mereka tidak tahu tentang sesuatu yang bernilai kekal. Ini namanya waktu ayon di masa kekekalan, di masa depan. Apa masa depan? Mungkin 10 tahun lagi. Ya. Apa itu masa depan? Mungkin 20 tahun lagi. Apa itu masa depan? Itu juga sesuatu yang akan bicara tentang kekekalan di hidup yang akan datang. Kalau sekarang kalian persiapkan dengan baik, maka masa depanmu akan lebih ringan. Karena kamu sudah mempersiapkannya dengan baik di hari sekarang ini, di waktu sekarang ini. Suatu kali ya, kalian akan menikmati di masa depan apa yang kalian sudah persiapkan hari ini. Bahkan di dalam kekekalan, kalau kalian sudah terbiasa dekat dengan Tuhan, suatu kali ketika kita tidak lagi di bumi ini, kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Dan kita akan masuk dalam kekekalan. Kita akan tinggal bersama dengan Dia selamanya dalam kerajaan surga. Karena itu pesan saya, mari kita mulai tahun pelajaran baru ini dengan gunakan waktu
secara bijaksana. Dan saya percaya kalian akan menjadi para pelajar yang berhasil dalam kehidupan kalian semua. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Katakan bimbing kami, bimbing kami di setiap waktu. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Sudahkah kita mempergunakan waktu kita dengan baik? Mari kita diingatkan oleh firman Tuhan pada
pagi hari ini, memasuki tahun pelajaran 2020-2021 ini, mari kita mau lebih baik lagi. Mari kita mau sungguh-sungguh pakai waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang sia-sia. Pakailah masa mudamu, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Pakailah masa di mana kamu bisa bersama dengan orang tuamu. Jangan gadget menyita waktumu untuk kamu tidak punya waktu yang efektif dengan orang tuamu. Pergunakan waktu masa belajarmu di sekolah dimanapun kita berada. Engkau siapkan fondasi yang terbaik lewat kamu sungguh-sungguh mengikuti pelajaran yang diberikan. Kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi kamu juga akan dapatkan hikmat. Kamu juga akan dapatkan nilai-nilai karakter yang akan menjadi fondasi untuk kamu menjadi manusia Indonesia yang unggul. Manusia-manusia yang boleh memuliakan Tuhan. Pergunakan waktu yang sekarang yang ada ini, persiapkan di waktu kekekalan, supaya kita tidak sia-sia menjadi orang-orang yang akhirnya menyesal di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, ketika kami ada di bumi ini, ketika kami masih hidup ini Bapa, masa hidup kami manusia, Musa berkata, 70 tahun, 80 tahun. Kalau lebih daripada itu akan masuk masa kesukaran, kesulitan karena penuaan. Tetapi waktu yang ada ini kami harus pergunakan dengan baik supaya kami hitung hari-hari ini. Kami pakai hari-hari ini karena hari-hari ini adalah jahat kalau kami tidak mempergunakannya dengan baik. Tuhan, kami tahu si jahat iblis ingin meracuni kami dengan hal yang tidak baik. Tapi firman-Mu memberikan penerangan bagi hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bijak, yang mempersiapkan hidup kami dengan baik, dengan arif dan bijaksana, sehingga di masa depan nanti, kalau kami sudah mempersiapkan dari sekarang dengan baik, kami akan menjadi orang-orang yang menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang unggul, hidup yang bermakna, hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berguna bagi nusa bangsa, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi hidup kami sendiri. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Roh Kudus terus berbicara mengingatkan lewat firman Tuhan. Biarlah setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mau sungguh-sungguh memakai waktu yang ada dengan baik, dengan bijaksana. Mengucap syukur, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian penyampaian dari saya. Silakan anak-anak membuat tugas yang sudah diberikan, yang sudah di-WA-kan. Dan selamat kita mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang ada. Dan jadilah pelajar-pelajar yang disiplin, yang sungguh-sungguh, yang bertanggung jawab. Maka kamu akan melihat nanti hasilnya adalah kalian akan menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus